Setiap presentasi terdiri atas 3 bagian, yaitu beginning atau opening, middle, dan ending. Tahukah kamu bahwa 30 detik awal kamu memulai presentasi akan sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan presentasi kamu? Mengapa? Karena 30 detik awal minimal ada 2 tujuan yang harus kamu capai. Yang pertama, 30 detik awal itu kamu memperkenalkan kepada audiens tema atau topik yang ingin kamu bawakan atau presentasikan. Dan kamu ingin meyakinkan audiens bahwa yang kamu presentasikan itu penting dan bermanfaat buat mereka, sehingga mereka memutuskan ingin mendengarkan presentasi kamu dari awal sampai akhir dengan penuh ketertarikan dan perhatian. Lalu yang kedua, 30 detik awal itu adalah waktu di mana audiens memikirkan apakah layak atau worth it untuk mereka mengorbankan waktu dan pemikiran mereka untuk mendengarkan presentasi kamu. Oleh karena itu teman-teman, dengarkan dan tonton video ini dari awal sampai akhir, karena saya akan membongkar secara tuntas bagaimana kita membuat opening atau pembukaan presentasi yang memukau audiens, sehingga mereka memutuskan menonton presentasi kamu dari awal hingga akhirnya. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali menonton YouTube channel saya ini, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi agar kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika saya membagikan video-video saya yang lainnya. Nah, dengan subscribe channel ini, kamu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Mengapa? Karena saya akan membagikan berbagai tips motivasi, leadership, service excellence, komunikasi, dan pokoknya mengenai soft skill deh yang akan bermanfaat bagi keberhasilan kamu minimal 2 kali dalam seminggu, kadang-kadang bisa lebih. So, buruan subscribe sekarang juga. Nah, teman-teman, di dalam video ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya membuat opening yang dahsyat, yang memukau audiens ketika kamu presentasi, sehingga sejak awal presentasi audiens sudah terpukau dan sudah tertarik, dan mereka begitu ingin menonton presentasi kamu dari awal sampai akhir. Teman-teman, ada beberapa trainer yang membuka presentasi dengan sangat membosankan, sehingga sejak awal audiens sudah memutuskan bahwa saya nggak mau dengerin presentasinya, membosankan. Ya, saya berikan satu contoh. Misalnya saya ingin memberikan pelatihan mengenai service excellence. Nah, ini cara membuka presentasi yang membosankan dan sudah jadul, teman-teman. Ya, contohnya, ini contoh yang membosankan seperti ini. Selamat siang, teman-teman. Nama saya Heri Santoso. Hari ini saya akan mempresentasikan kepada teman-teman mengenai service excellence. Nah, bagaimana teman-teman kalau mendengarkan kalimat pembukaan seperti itu? Tentu teman-teman sudah merasa boring dan bosan sejak awal. Karena apa? Ingin menjelaskan mengenai service excellence. Lalu, so what? Mengapa dengan service excellence? Nah, oleh karena itu, saya akan membongkar 8 rahasia atau 8 cara untuk melakukan opening dengan memukau audiens. Sudah siap, teman-teman? Mari kita mulai dengan cara pertama, yaitu teman-teman perlu membuat dan mempersiapkan storytelling. Mengapa demikian, teman-teman? Karena hampir semua orang itu sangat senang mendengarkan cerita. Buatlah alur cerita pendek yang ada kaitannya dengan topik yang ingin teman-teman bawakan, dan alurnya itu buat audiens merasa penasaran seperti itu. Saya berikan satu contoh. Misalnya, saya ingin membawakan pelatihan mengenai service excellence. Maka saya akan memulai dengan seperti ini. Bulan lalu, ketika saya mengantar istri saya yang mengandung kontrol di sebuah rumah sakit, waktu itu rumah sakit sangat penuh sehingga kami tidak mendapatkan tempat duduk.
tempat duduk hanya ada satu. Oleh karena itu saya berikan tempat duduk itu kepada istri saya. Saya pun berdiri dan banyak pengunjung rumah sakit juga berdiri. Tidak lama kemudian ada seseorang yang memanggil saya sambil membawa kursi. "Selamat malam Pak." Lalu dia menyodorkan kursinya dan dia menyampaikan, "Silakan duduk di sini Pak. Saya sudah mempersiapkan kursi tambahan." Nah, melihat orang itu membawakan kursi dengan ramah, maka saya pun merasa terharu gitu. Kok ada orang yang begitu peduli dengan saya? Siapakah orang itu? Orang itu adalah housekeeping atau cleaning service rumah sakit. Nah, melihat rumah sakit begitu penuh, dia pun berinisiatif untuk mengambilkan kursi cadangan buat para pasien atau keluarga pasien yang menunggu. Nah, ini adalah bentuk dari service excellence yang begitu nyata, teman-teman. Sebuah pelayanan atau sebuah tindakan sederhana namun menyentuh hati. Bagaimana dengan teman-teman? Ini akan kita bahas hari ini. Bagaimana kita menerapkan service excellence dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita melakukan sebuah tindakan sederhana namun menyentuh customer. Mari kita lanjutkan pembahasan kita, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah storytelling yang pertama. Atau saya berikan satu contoh lagi, storytelling yang kedua. Misalnya saya ingin membawakan mengenai karakter building, mengenai karakter yang baik misalnya. Saya akan memulai pelatihan dengan seperti ini. Sundar Pichai, seorang CEO Google, suatu kali sedang duduk di sebuah restoran dan ia sedang makan. Waktu itu dia menceritakan pengalamannya ini ketika ia berhadapan dengan ribuan karyawannya. Singkat cerita, ketika ia sedang makan di sebuah restoran, ia melihat meja seberang ada beberapa customer yang sedang duduk makan, mereka para wanita. Tidak lama kemudian seorang customer berteriak histeris. Wah, dia teriak. Mengapa? Ternyata ada kecoa yang menempel di kepalanya. Karena dia panik, dia teriak, dia berdiri, lalu dia kebatkan atau dia lemparkan kecoa dari kepalanya itu, dan kecoa itu terlempar dan menempel di baju teman di sebelahnya. Sontak temannya itu berteriak histeris juga dan berdiri melompat di atas meja. Wah, seperti itu. Melihat dua orang temannya histeris, maka ketiga orang temannya yang lain pun juga histeris dan mereka pun berlarian berhamburan keluar. Melihat kejadian ini, salah seorang pelayan berinisiatif menghampiri mereka dan melihat ada seekor kecoa yang sedang menempel di baju salah seorang customer-nya. Tidak lama kemudian customer itu pun juga mengebatkan kecoa itu pun juga menempel di baju pelayan itu. Namun apa yang terjadi? Setelah melihat kecoanya menempel di bajunya, pelayan restoran pun tidak histeris. Dengan tenang dia mengambil kecoa itu dan dia membuangnya keluar. Lalu dia memohon maaf kepada customer itu. Situasi pun dapat terkendali, customer pun menjadi tenang kembali. Nah, pelajaran apa yang teman-teman dapat di sini? Siapa yang salah di sini? Apa yang membuat situasi menjadi kacau? Apakah kecoanya atau apakah ada hal lain? Mari kita akan diskusikan bersama-sama. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah contoh storytelling yang membuat kita berpikir bersama-sama. Oleh karena itu, teman-teman, ketika teman-teman ingin mempersiapkan presentasi, jangan lupa untuk mempersiapkan storytellingnya sebagai opening yang memukau. Lalu, cara opening yang memukau yang kedua adalah teman-teman bisa membukanya dengan pantun. Ya, saya akan berikan satu contoh. Misalnya, saya sudah masuk dan sudah berdiri di depan audiens, lalu saya berdiri, saya diam sejenak, lalu saya mengatakan seperti ini. Kalau dirimu bertamasya di tengah hutan, jangan lupa mengajak teman. Buka hati, buka pikiran, agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan belajar sebuah topik yang sangat menarik, yaitu service excellence. Saya Heri Santoso yang akan memandu Anda hari ini. Nah, itu adalah contoh dari pantun, teman-teman. Apalagi kita orang timur, saya yakin kalau teman-teman membukanya dengan pantun, itu
para peserta pelatihan teman-teman akan terkesima karena mereka penasaran. Dan yang ketiga adalah the power of three statement. Saya ulang ya, the power of three statement, atau kekuatan dari 3 statement atau 3 kalimat. Misalnya, teman-teman sedang ingin memberikan pelatihan dengan topik motivasi kerja. Teman-teman bisa langsung membukanya seperti ini. Teman-teman berdiri depan audiens sambil tersenyum, lalu biarkan hening sejenak. Lalu teman-teman sampaikan, ada orang yang memandang pekerjaan sebagai beban. Ada orang yang memandang pekerjaan sebagai rutinitas belaka. Ada orang yang memandang pekerjaan sebagai ladang amal. Bagaimana teman-teman memandang pekerjaan saat ini? Bersama saya, Heri Santoso, hari ini kita akan mendiskusikan bersama-sama mengenai motivasi kerja dan bagaimana kita memandang pekerjaan. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana the power of three statement. Nah, formula atau rumus dari the power of three statement adalah teman-teman membuat kalimat yang pertama. Tentukan kalimat awalnya dulu. Tadi kalau teman-teman perhatikan, saya menggunakan kalimat atau 2 kata, yaitu ada orang yang memandang pekerjaan. Yang kedua juga sama, ada orang yang memandang pekerjaan. Yang ketiga juga sama, ada orang yang memandang pekerjaan. Nah, itu sama. Atau boleh ada orang yang, itu yang sama boleh. Ada orang yang, itu yang pertama. Lalu tips berikutnya adalah teman-teman membuat grade atau tingkatan. Perhatikan, yang pertama, ada orang yang memandang pekerjaan sebagai beban. Lalu yang kedua, ada orang yang memandang pekerjaan sebagai rutinitas belaka. Nah, yang pertama beban, lalu yang kedua agak ringan, rutinitas belaka. Lalu yang ketiga, ada orang yang memandang pekerjaan sebagai ladang amal. Nah, perhatikan teman-teman, grade-nya meningkat. Baru setelah itu, teman-teman berikan hook ya atau pukulan kepada audiens dengan pertanyaan tadi ya. Bagaimana dengan Anda sekalian? Bagaimana Anda memandang pekerjaan? Lalu teman-teman tutup dengan memperkenalkan diri. Bersama saya, Heri Santoso. Hari ini kita akan mendiskusikan bersama-sama. Nah, ini dia ya. Atau saya berikan contoh lain. Contoh lain dari the power of three statement. Misalnya, ada orang yang ingin naik karir dengan cara menyogok. Ada orang yang ingin naik karir dengan cara sikut sana, sikut sini. Namun ada juga orang yang naik karir dengan cara memberikan servis yang excellence. Cara manakah yang ingin teman-teman lakukan? Nah, itu adalah satu contoh. Ingat prinsipnya, buat grade sehingga audiens pun terkesima. Dan yang keempat adalah teman-teman bisa menyajikan data atau fakta yang mencengangkan. Misalnya, saya ingin memberikan pelatihan mengenai pentingnya kita mengelola media sosial dengan baik, atau pentingnya kita menggunakan media sosial dengan cara maksimal sehingga meningkatkan brand, image perusahaan kita, atau sehingga meningkatkan sales kita. Saya akan membuka dengan data dan fakta yang saya peroleh seperti ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Hotsu, bahwa ternyata 170 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif media sosial. 170 juta itu artinya lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial secara aktif. Bukankah itu suatu hal yang menggembirakan, teman-teman? Oleh karena itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk dapat memaksimalkan media sosial ini dengan baik, supaya brand perusahaan kita meningkat. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan baik, supaya kita dapat melakukan closing dengan baik, supaya kita dapat mencapai target dengan baik. Ingin tahu caranya? Inilah yang selama 8 jam ini kita akan diskusikan.
Melalui pelatihan ini saya akan berbagi minimal 8 tips bagaimana kita memaksimalkan media sosial. Nah, ini teman-teman ya. Nah, yang paling penting mengenai data dan fakta ini, teman-teman perlu mencari data dan fakta yang ada kaitannya dengan topik yang ingin teman-teman sampaikan. Data dan fakta ini tipsnya adalah teman-teman cari data dan fakta satu yang ada kaitannya, lalu yang kedua yang mencengangkan. Mencengangkan itu artinya bahwa angkanya itu harus yang super gitu loh, yang luar biasa. Tadi saya sampaikan 170 juta masyarakat Indonesia. Lalu apalagi? Lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu menggunakan media sosial secara aktif. Nah, ini akan sangat menarik teman-teman sekalian ya. Coba misalnya saya menyajikan data, misalnya data yang saya peroleh seperti ini. Hanya 5% dari warga Indonesia yang menggunakan media sosial. Oleh karena itu teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana memaksimalkan media sosial. Teman-teman bayangkan kalau saya bilang hanya 5% saja. Nah, audiens dari awal sudah tidak tertarik. Dia mikir hanya 5% saja. Kalau gitu buat apa saya mendengarkan presentasi atau pelatihan ini? Nah, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman perlu mencari data dan fakta yang mencengangkan, itu harus valid, tidak boleh ngarang-ngarang. Dan kaitkan dengan kepentingan audiens. Nah, oleh karena itu nanti audiens akan berpikir, oh berarti penting ya ini ya. Nah, demikian teman-teman 4 tips melakukan opening yang membuka audiens. 4 tips yang pertama, lalu 4 tips berikutnya saya akan bagikan di dalam video saya selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi kamu yang baru pertama kali ini menonton channel ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi sehingga ketika saya membagikan tips selanjutnya, kamu menjadi orang pertama yang akan mengetahuinya. Terima kasih, saya Heri Santoso. Saya doakan kamu semuanya sehat dan bahagia. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.